Sebenarnya ya, untuk mencapai suatu tujuan, bukan semata-mata anggaran. Kami tidak akan duduk di sini kalau kami berpatokan bahwa harus ada modal, harus ada keluarga pejabat dan seterusnya. Bukan. Disitulah kecerdasan kita mengelola sumber daya yang terbatas, tetapi kita bisa optimalkan. Orang hebat kalau sumber dayanya sangat terbatas, tetapi bisa mencapai lompatan. Contoh, dulu kita merdeka dengan bambu runcing. Nggak ada rumusnya. Kalau kalkulasi, dianalisa, dikalkulasi bagaimanapun, tidak mungkin kita merdeka. Tapi ada keyakinan yang kuat di sana. Ada para pahlawan kita tidak pernah yakin akan merebut kemerdekaan. Kita merdeka. Kembali ke yang tadi. Salah satu contoh kami lakukan kemarin. Anggaran tidak bertambah, tapi produksi bertambah nilainya 13 triliun. Anggaran tidak bertambah. Contoh, anggaran kami, sisa anggaran waktu itu tinggal kalau tidak salah 2-3 triliun. Kami refocusing. Biaya perjalanan dinas tunda, pangkas, hotel seminar kita hilangkan, biaya rehab kantor yang begitu besar, begitu banyak seluruh Indonesia kantor kami, dinolkan. Kenapa? Kami yakin tidak rubuh dalam waktu 5 tahun ke depan. Kita pakai apa yang ada. Kemudian biaya gunting-gunting pita, udah ngumpul-ngumpul, bahkan biaya kegiatan seremoni yang tidak memberi dampak langsung petani, kami refocusing. Totalnya berapa? 1,7 triliun. Kami kumpul. Ada 10 miliar, 20 miliar, 100 miliar kami kumpul. Langsung kami tetapkan, minta maaf, ada dirjen, ada direktorat, puasa dulu. Baca koran, olahraga. Itu kan sehat juga, olahraga aja, karena anggarannya aku cabut. Ini kami belikan pompa, karena darurat pangan, kemarin El Nino, kami belikan alat mesin pertanian, kami belikan benih, ini yang ditunggu petani. Oke, kami berikan. Tahu hasilnya apa? Spektakuler. Hasilnya adalah surplus daripada tahun lalu di saat musim kering paceklik. Itu surplus 1 juta lebih, 1,1-1,2 juta ton. Dibanding sebelumnya. Harusnya kan dibawa. Karena ada El Nino, La Nina, ada musibah kan. Tetapi melampaui 5 tahun sebelumnya. Ini kan tidak menambah anggaran. Anggarannya tidak ada tambahan, tetapi produksinya melompat itu 1 juta ton. Dan bukan kata saya, kata BPS. Caranya bagaimana? Karena efisiensi tadi? Efisiensi, kemudian tepat sasaran. Dialihkan ke yang lebih prioritas. Untuk yang produktif. Okay. Contoh, pompanisasi di Pulau Jawa ada 500.000 hektar, kita berikan pompa 60.000 unit. Pompa, karena kering kan, ada sungai Bengawan Solo potensi, sungai Cimanu, sungai Berantas, sungai Musi, kita pompa airnya. Yang dulunya tanam 1 kali, tidak bisa tanam 2 kali, jadi 3 kali di saat El Nino dan musim kering. Ini yang mengangkat, dibantu oleh TNI, dibantu oleh teman-teman dinas, PPL, dan seterusnya. Jadi meningkat pendapatan petani 13 triliun, tapi biayanya tetap sama aja. Nah nanti anggaran 29 triliun kami kelola hati-hati. Sangat hati-hati. 1 rupiah berarti bagi petani. Contoh, perjalanan dinas dikurangi. Seminar sudah pasti kami pangkas habis. Kemudian yang tidak produktif. Pendampingan yang tidak terlalu penting. Seremoni macam-macam, acara hari pertanian, hari macam-macam, aku pangkas. Sederhana aja semua. Dahulukan petani, berikan kepada petani sarana produksi petani, benih, traktor, irigasi, semua yang dibutuhkan petani, insya Allah kami optimalkan. Bahkan untuk petani sekarang, kalau tidak salah, kecuali gaji, aku tidak pangkas. Gaji, lembur pun saya pangkas,
Tukin aku tidak pangkas, karena itu haknya mereka. Itu kalau tidak salah untuk petani, itu 23 triliun. Itu sektor produksi semua. Dan pasti menghasilkan. Kami pastikan itu lompatan produksi nanti kita bisa lihat. Kami harus kolaborasi dengan, harus cerdas menggunakan anggaran. Yang pertama, pangan kita amankan dulu, karena ini vital. Ini nggak boleh ditawar. Ini mutlak, wajib. Oke. Kemudian kami masuk sektor perkebunan. Perkebunan adalah kami melihat yang mana komoditas perkebunan demand-nya tinggi di tingkat dunia, yang berkontribusi memberikan devisa negara dan kesejahteraan petani, yaitu ada 6 komoditas. Apa saja? Kopi, kakao, cengkeh, kelapa, dan seterusnya. Ini yang kami dorong. Jadi bukan bagi roto. Oke? Artinya ini bisa memberikan devisa, memberikan kesejahteraan pada petani. Kemudian bergeser ke hortikultura. Hortikultura adalah pangan lestari untuk mensuplai sayur-sayuran, tomat, cabai, pangan bergizi. Oke? Kita membangun klaster di mana ada pangan bergizi, di mana ada dapur pangan bergizi gratis ini. Di situ kita membangun klaster, persiapkan bahan bakunya agar ekonomi bergerak di desa. Kerjasama dengan Kementerian Desa. Kementerian Desa punya anggaran pangan 16 triliun. Jadi kami menyiapkan ahli, karena ahlinya ada di pertanian, pendampingan, kemudian memberikan bibit, kemudian ditindaklanjuti oleh desa-desa seluruh Indonesia. Baik. Kalau ingin negara ini berdiri kokoh, NKRI ini menjadi, kita jaga bersama ini merah putih. Harus tumbuh bersama. Nggak boleh ego. Kemarin kami tanya, yang mandi susu, dan industri kami panggil semua. Saya katakan, saya tanya, pendapatan Bapak sebagai pengusaha berapa? 10 triliun. Kemudian aku tanya petaninya, kamu dapat berapa per bulan? Ini cuma 5 juta, untungnya 2 juta. Aku turun ke lapangan tanya. Saya beritahu, tega nggak kamu berpoya-poya di atas penderitaan saudara kita? Dan orang besar tidak akan besar kalau tidak ada orang kecil. Akumulasi orang kecil. Tidak bisa, sukses itu tidak bisa berdiri sendiri. Orang besar itu karena ditopang oleh orang kecil. Sehingga Anda wajib menghidupi mereka. Jangan menekan. Akhirnya kami putuskan, Anda wajib menyerap. Wajib membina. Kalau Anda tidak lakukan, izinnya aku cabut.